Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Wahyu Aditya. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan NIM saya yaitu 2024 011 3024. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan, termasuk contoh nyata, manfaat, tantangan, dan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Baiklah, pertama, apa itu teknologi informasi di bidang kesehatan? Teknologi informasi adalah alat atau sistem digital yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Di bidang kesehatan, teknologi ini juga sangat membantu dalam memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya teknologi, proses pengobatan, pemeriksaan, dan bahkan konsultasi bisa dilakukan lebih mudah dibandingkan dulu. Sekarang mari kita lihat dua contoh nyata pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Contoh pertama adalah aplikasi konsultasi dokter secara online. Beberapa aplikasi yang terkenal di Indonesia antara lain adalah Halodoc, Alodokter, dan Sehatku. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa berkonsultasi dengan dokter hanya melalui smartphone atau handphone. Pasien bisa bertanya gejala yang dirasakan, mendapatkan resep obat, bahkan membeli obat secara online dan diantar sampai ke rumah. Seperti Shopee itu gitu kan. Teknologi ini sangat membantu tentunya, terutama saat pandemi COVID-19 atau Corona itu, ketika masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar ke rumah. Dan contoh kedua itu adalah sistem rekam medis elektronik atau disebut juga dengan EMR, Electronic Medical Record, di mana banyak rumah sakit dan puskesmas data pasien sekarang disimpan dalam bentuk digital. Dengan sistem ini dokter bisa melihat riwayat penyakit pasien, hasil tes laboratorium, resep sebelumnya, dan pengobatan yang sedang dijalani, semuanya lewat komputer. Jadi ini sangat membantu mempercepat diagnosa dan menghindari kesalahan. Dan karena datanya tersimpan rapi dan mudah diakses kapan saja. Selanjutnya yakni apa saja manfaat dari pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Baiklah, ada beberapa manfaat penting, yaitu pertama, satu, akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah. Masyarakat bisa konsultasi dengan dokter dari mana saja, bahkan dari rumah tanpa perlu antri di rumah sakit. Itu mudahnya. Dan yang kedua itu adalah waktu dan biaya bisa lebih efisien, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu menghabiskan biaya transportasi, proses pun juga lebih cepat tentunya. Dan yang ketiga itu adalah data pasien lebih aman dan rapi. Semua riwayat penyakit, obat, dan hasil pemeriksaan itu tersimpan dalam satu sistem. Itu keuntungannya. Dan yang keempat, memudahkan kolaborasi antar dokter dan rumah sakit. Misalnya gini, jika pasien dirujuk ke rumah sakit lain, datanya bisa langsung dibagikan melalui sistem digital. Itu kan lebih mudah. Namun tentu ada juga tantangan dan dampak negatif yang mungkin timbul. Itu pasti, semuanya itu pasti ada dampak negatifnya ya teman-teman. Dan ini beberapa diantaranya adalah, satu, belum semua daerah memiliki akses internet dan teknologi. Ini masalahnya, belum semua seluruh daerah atau semua desa yang terpencil-pencil itu belum juga, ada juga yang belum mendapatkan akses internet atau teknologi gitu. Di desa atau wilayah terpencil masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan ini karena tidak ada sinyal. Tuh gejalanya, tidak ada sinyal. Seperti saya ini lumayan susah juga sinyalnya. Dan juga tidak punya HP yang canggih gitu. Oke, yang kedua, resiko kebocoran data pasien. Jika sistem keamanan lemah, data pasien bisa diretas atau dihack gitu kan, dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, yang dampak negatifnya yang ketiga, yakni hubungan antara dokter dan pasien jadi terasa kurang dekat karena online tadi ya kan, jadi tidak langsung bertatapan.
Karena hanya lewat chat atau video call, jadi dokter tidak bisa langsung memeriksa fisik pasien secara langsung. Dan yang keempat itu tidak semua tenaga kesehatan mahir menggunakan teknologi. Karena tidak semua dokter juga bisa menggunakan teknologi tadi, hanya beberapa, dan mayoritas juga banyak yang bisa gitu kan takutnya. Dan karena itu masih ada perawat dan dokter yang kesulitan mengoperasikan aplikasi atau komputer, terutama yang sudah terbiasa dengan cara manual atau langsung berhadapan gitu. Lalu apa saja solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, baiklah, solusi yang pertama itu adalah pemerintah dan pihak swasta harus memperluas jaringan internet. Nah, terutama di daerah pelosok seperti saya tadi ya kan, agar semua masyarakat itu bisa mendapatkan layanan kesehatan berbasis digital. Yang kedua adalah peningkatan pelatihan untuk tenaga kesehatan seperti dosen, dokter, perawat, dan staf-staf rumah sakit itu perlu dilatih menggunakan sistem digital agar layanannya bisa lebih maksimal. Yang ketiga itu penggunaan sistem keamanan digital yang lebih baik, seperti enkripsi data dan penggunaan sistem login ganda untuk melindungi informasi pribadi pasien. Dan yang keempat itu menggabungkan layanan online dan offline. Jadi konsultasi online tetap bisa dilakukan, tapi jika perlu pemeriksaan lebih lanjut atau yang harus berhadapan itu juga bisa datang langsung ke rumah sakit gitu ya kan, lebih mudahnya. Jadi kesimpulannya ini adalah teknologi informasi sangat membantu di bidang kesehatan, mulai dari konsultasi online, penyimpanan data pasien, hingga mempercepat pelayanan di rumah sakit. Namun ada tapinya ini. Kita juga harus sadar bahwa teknologi ini butuh persiapan, pelatihan, dan perlindungan agar tidak menimbulkan masalah baru. Jadi semoga di masa depan teknologi bisa terus membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, bukannya malah memperburuk masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya kepada teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video, dan yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yakni Bapak Taufik. Semoga bermanfaat untuk saya maupun untuk yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.